Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama di kelas AS 24PA jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi dalam perspektif Islam. Oke, yang pertama penjelasan dari demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual Islam untuk menjawab dan memosisikan demokrasi secara tepat. Kita harus terlebih dahulu mengetahui prinsip demokrasi. Berikut pandangan para ulama tentang sebuah demokrasi. Oke. Ada prinsip demokrasi menurut Sadek J. Sulaiman. Dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya yang pertama ada kebebasan setiap warga negara, yang kedua ada pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti, yang ketiga juga ada kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Oke, yang kedua ada pandangan ulama tentang demokrasi menurut Al-Maududi. Secara tegas, menolak demokrasi yang menurut Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi buatan manusia sekaligus produk dari pertengahan barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Jadi menurut Islam menganut paham teokrasi. Tentu saja bukan teokrasi yang terlakukan di barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan terbatas pada para pendeta. Menurut Muhammad Iqbal, kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual Islam Pakistan nama Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, demokrasi modern memiliki kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja melakukan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karena menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak Iqbal itu bukan demokrasi ansyid, melainkan praktek yang berkembang di negara barat. Iqbal menawarkan sebuah model demokrasinya ada beberapa. Yang pertama itu ada tauhid sebagai landasan asasi, ada juga kepatuhan pada hukum, ada toleransi sesama warga. Yang ketiga tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Dan yang terakhir ada penafsiran hukum Tuhan melalui istihad. Dan yang selanjutnya ada Muhammad Imara. Menurut beliau tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga menolaknya secara mutlak karena dalam demokrasi kekuasaan legislatif secara mutlak dari tangan rakyat, sementara dalam sistem syura atau Islam kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pemegang kekuasaan hukum tertinggi dalam sebuah wewenang manusia hanya menyebarkan dan meneruskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh Tuhan, serta beristihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi Allah berposisi sebagai al-syari, legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menyebarkan hukumnya. Demokrasi barat berkurang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, dia membiarkannya dalam filsafat barat. Manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif, sementara dalam pandangan Islam Allah lah pemegang otoritas tersebut. Allah berfirman, ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta. Surat Al-A'raf ayat 54. Inilah batas yang membedakannya antara sistem syariat Islam dan demokrasi barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum dan sebagainya ada sejalan dengan Islam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Oke, demokrasi di Indonesia selama ini lebih menekankan demokrasi sebagai sebuah prosedur pengambilan keputusan, namun melupakan bahwa demokrasi sejatinya adalah sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua. Demokrasi itu bukan hanya soal suara terbanyak atau pemilu, ini tentang representasi, pemenuhan hak of law, bukan rule by law, dan tentu saja partisipasi sebagai seluruh rakyat Indonesia untuk demokrasi ini. Dan juga demokrasi harus menjaga martabat setiap individu, bukan malah melanggarnya atas nama mayoritas. Indonesia saat ini terjebak dalam praktik demokrasi yang parsial. Sistem politik Indonesia lebih berfokus pada pemilu dan partai politik.
sebagai instrumen kekuasaan, namun seringkali merupakan prinsip demokrasi yang lebih dalam, seperti perlunya pengadilan yang independen, penegakan hukum yang konsisten, dan kebebasan dari rasa takut. Sekian, sekian dari penjelasan dari saya. Maaf atau ada salah kata atau ucapan yang kurang dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.